Hai profesional, berjumpa kembali kita saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training Finance for Finance, saat ini saya akan sharing yaitu bagaimana membaca rasio keuangan. Jadi harus tahu sahabat sekalian ya. Saksikan video ini sampai selesai. Rasio keuangan ya, ini dibutuhkan untuk menilai, mengukur. Ingat tadi kan keuangan ujungnya sebagai alat kontrol kita. Jadi bagaimana mengukur supaya Anda punya rencana aksi berikutnya antara yang direncanakan sama kenyataannya. Lalu berikutnya apa yang mesti dilakukan. Nah, biasanya rasio keuangan itu ada rasio likuiditas, solvabilitas, ada rasio profitabilitas, rasio efisiensi, rasio pasar. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Nah, perlu hati-hati di dalam membaca analisa keuangan. Kenapa? Ada kalanya menggunakan lebih dari satu rasio ya untuk menggunakan rasio di sini, karena rasio saja belum tentu mencerminkan informasi yang benar tentang perusahaan secara keseluruhan. Hati-hati ya di sini sahabat ya. Yang kedua, membandingkan rasio suatu perusahaan sebaiknya pada periode yang sama, jangan periode berbeda. Ya tahunnya dilihat ya. Sekaliannya membandingkan setahun seterusnya dibandingkan, lalu lihat situasi juga. Lalu kemudian juga untuk memastikan bahwa financial statement yang diuji dan dipercaya, jadi bukan rekayasa di sini ya. Maka sebaiknya digunakan financial statement yang telah diaudit. Nah, kalau pinjam ke bank kan harus diaudit dulu siapa auditornya, nih kita sahabat sekalian ya, yang bisa dipercaya sahabat sekalian, itu harus dikuasai. Jadi banyak membuat rekayasa keuangan terutama dalam rangka pinjaman. Sekali jadi hati-hati di sini. Data keuangan yang dibandingkan harus mendapatkan perlakuan accounting yang sama seperti metode penyusutannya. Jadi harus sama ya, kalau membandingkan harus benar-benar sama. Lalu penilaian inventory-nya apakah pakai FIFO first in first out atau LIFO last in first out atau average. Nah, harus diketahui juga. Lalu membandingkan rasio perusahaan baru dengan perusahaan yang sudah berjalan, harus hati-hati karena faktor inflasi yang berbeda-beda. Nah, ini harus dikuasai sahabat sekalian ya dalam membaca laporan keuangan, laporan analisa rasio keuangan. Rasio keuangan ada 4 yang perlu kita fokus saja. Nah, pertama rasio likuiditas dan solvabilitas. Tujuannya apa sih di sini? Untuk mengukur kemampuan melunasi total kewajiban jangka pendek plus jangka panjang dari perusahaan, gitu ya, yang dikuasai. Nah, rasio profitabilitas di sini tujuannya adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba profit dari usahanya, perubahan harga atau volume keduanya. Sedangkan rasio efisiensi tujuannya mengukur seberapa baik efisien Anda dalam menjalankan perusahaan, mengukur banyaknya penjualan yang dapat dihasilkan oleh aktiva dan keuntungan yang Anda dapat pada aktiva yang Anda miliki. Nah, baru rasio pasar, yaitu tujuan umumnya apa? Mengukur, mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan oleh para investor di sini untuk perusahaan yang telah masuk pasar bursa saham atau go public. Nah, sekarang kita mulai membahas namanya rasio. Apa saja sih yang alat yang digunakan di situ. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya mereka juga melakukan sama dengan Anda dan sama-sama juga sukses. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya keuangan jangka pendek. Nah, itu ya. Berarti istilah-istilahnya biar sahabat tidak bingung begitu ya. Nanti ada istilah seperti rasio likuiditas ini mengenai current ratio. Nah, rumusnya dia ya aktiva lancar atau current asset dibagi kewajiban lancar. Gampang kan ya? Lancar. Jadi kalau keuntungannya 255 begitu ya, dibagi 138 kewajibannya, maka rasionya 1,63. Nah, apa sih di sini? Jadi di sini rasio current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari kekayaan lancarnya ya, kewajiban jangka pendek ya. Jadi dengan lancarnya semakin tinggi semakin baik. Jadi kalau rasio tadi lebih dari 1, wah itu makin bagus, berarti dia mampu membayar utangnya kalau ditagih dalam waktu setahun cepat. Lalu kedua, rasio net working capital ratio nanti ya, atau NWCR di sini, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi total aktiva.
Nah, di sini setelah angka muncul, ini sih mengukur potensi cadangan kas dari perusahaan. Ya, kalau angkanya makin tinggi semakin baik sahabat sekalian. Nah, itu begitu. Lalu ada quick ratio atau disebut juga acid test ratio. Di sini aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, di sini persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar karena persediaan merupakan pos ya yang paling lama untuk berubah menjadi kas dan tingkat kepastiannya nilainya rendah. Nah, itu ya jadi quick ratio testnya. Nah, itu terkait dengan rasio likuiditas. Sekarang kita masuk ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, biasanya itu ada 3 ya rasio digunakan, debt ratio, debt to equity ratio atau DER, atau time interest earned ratio-nya. Nah, debt ratio rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Total kewajiban dibagi total aset ya. Nah, di sini mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan total kekayaan perusahaan. Jadi membandingkan di sini ya. Jadi berapa besar hutangnya dibandingkan dengan kekayaan nih total kekayaan perusahaan. Lalu debt total to equity ratio, DER di sini ya. Di sini total kewajiban yaitu di sini ya kewajiban itu jangka pendek, jangka panjang ya, plus jangka panjang dibagi modal sendiri atau ekuitas. Jadi mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendirinya ya, atau DER di sini. Yaitu juga ada time interest earned ratio atau TIR di sini ya. Ini laba operasi dibagi bunga pinjaman. Mengukur seberapa besar laba operasi mampu membayar bunga pinjaman. Nah, itulah rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas, jadi melihat kemampuan perusahaan untuk keuntungan. Nah, di sini biasanya ada 4 rasio digunakan. Ada gross profit margin, operating profit margin, ada net profit margin, ada return on total asset atau ROA. Ya. Nah, bicara gross profit margin, tentu itu dibagi net sales dibagi fixed asset. Nah, jadi sini mengukur seberapa besar persentase dari tiap rupiah penjualan yang masih tersisa untuk menutup biaya-biaya selain juga pokok penjualan. Nah, itulah gross profit margin. Lalu kemudian rasio operating profit margin. Nah, itu operating profit margin dibagi sales penjualan gitu ya. Di sini mengukur seberapa besar persentase dari setiap rupiah penjualan yang masih tersisa untuk menutup biaya bunga dan biaya pajak setelah rupiah penjualan dipotong oleh ya logistik, biaya operasi dan sebagainya. Nah, itu operating margin. Lalu juga ada rasio net profit margin. Nah, disinilah net profit after tax dibagi dengan sales gitu ya. Jadi mengukur seberapa besar persentase dari setiap rupiah penjualan yang merupakan keuntungan bersih perusahaan setelah menutup penjualan di sini ya. Lalu kemudian juga ada return on total asset atau ROA. Jadi net profit after tax dibagi dengan total aset. Jadi disebut juga return on investment atau mengukur kemampuan manajemen perusahaan di dalam menghasilkan profit atau laba bersih dengan total aset yang tersedia. Nah, itulah kelompok dari rasio profitabilitas. Sekarang kita masuk ke rasio aktivitas. Nah, biasanya ada kurang lebih ada 5 bisa digunakan seperti inventory turnover, rasio inventory turnover, average age of inventory, lalu ada average collection period atau fixed asset turnover-nya atau total asset turnover-nya. Nah, sekarang kita mulai dari rasio inventory turnover. Nah, ini banyak dipakai ya. Jadi di sini rumusnya cost of goods sold dibagi inventory. Inventory ya. Jadi mengukur berapa kali persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. Makin cepat makin baik. Itu ya. Lalu average age of inventory. Jadi umur di sini ya. Berarti jumlah hari 1 tahun 360 dibagi inventory turnover di sini. Jadi mengukur berapa lama persediaan mengendap di perusahaan kita. Jadi kita bisa tahu ya berapa lama mengendap barang-barang kita di situ ya, inventory kita. Average collection period. Nah, di sini piutang usaha dikali jumlah hari setahun dibagi pendapatan bersih. Nah, ini ya. Jadi mengukur berapa lama piutang dapat tertagih. Jika ada jualan berapa lama bisa tertagih kan gitu ya. Nah, itu menjadi bagian dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas berikutnya adalah fixed asset turnover. Dan di sini rumusnya sales dibagi dengan fixed asset. Nah, mengukur efisiensi penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Jadi berapa kali fixed asset berputar dalam 1 tahun. Jadi mengukur efektivitas dari manajemen dalam memperoleh hasil penjualan
dari investasi dalam aktivitas tetap. Rasio rendah, aktivitas di sini tetap tidak digunakan secara maksimum. Aktivitas tetap terlalu banyak atau penjualan yang terlalu sedikit, gitu ya. Atau rasio tinggi, semakin kecil investasi aktivitas tetap dibutuhkan untuk menggiatkan kinerja penjualan, atau semakin tinggi profitabilitasnya. Total asset turnover. Nah, ini rumusnya sales dibagi total aset. Nah, ini mengukur apa nih? Mengukur efisiensi penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, berapa kali total aset berputar dalam 1 tahun. Nah, itu perlu dikuasai. Nah, itu sahabat sekalian yang Anda harus kuasai berbagai rasio keuangan. Nah, nanti lihat sisi kepentingan Anda, minimal membaca. Artinya Anda, kalau nanti Anda tertarik dengan membeli saham, ya lihatlah rasio-rasio ini. Lalu Anda bisa mengeksekusi kalau Anda mau jadi main saham, investasi saham. Kalau perusahaan ya dilihat ya semuanya, bagaimana kinerja dari seluruh proses bisnis kita. Karena kan laporan keuangan mencerminkan ya bagaimana aktivitas perusahaan, kan targetnya semua memberikan nilai tambah. Semoga video bermanfaat bagi Anda. Salam sukses. God bless you.